Halo guys, balik lagi sama aku Irfan dan di video kali ini ada HP yang cukup menarik nih ya. HP under 1 jutaan, aku langsung aja sebut harganya. Jadi di video ini aku mau ceritain nih suka duka pakai itel A90. By the way, ini HP udah aku pakai kurang lebih 1 mingguan, dan buat kalian yang baru mau beli ini HP, tonton aja video ini sampai habis ya, mudah-mudahan bisa jadiin referensi lah untuk kalian beli HP ini atau enggak nantinya. Ya udah, langsung aja kita masuk ke suka yang pertama. Jadi di suka yang pertama tuh ada di bagian desainnya. Aku suka banget sama desainnya yang menurut aku nih elegan banget ya. Apalagi untuk bagian belakangnya nih, untuk bagian back covernya nih, itel A90 ini cakep banget, bagus banget menurut aku. Dia pakai finishing ala-ala dari glass, padahal ini nih bahannya tuh plastik, dan di bagian bawahnya sini nih ada tulisan itel atau logo itel yang mengkilau kalau kena cahaya matahari. Tapi ada satu hal nih yang aku nggak demen nih yang kalian lihat nih, kayak permata. Aduh, udah desainnya cool, keren, minimalis, kenapa dikasih variasi kayak gini itel? Padahal kalau tanpa ini aja ya, polos aja ya, dia tuh udah keren banget nih desainnya menurut aku. Gimana menurut kalian ya? Tapi memang selera orang tuh beda-beda. Tapi setelah kulihat ya sekilas, ini mirip banget sama iPhone 15 Pro Max ya, bedanya aja. Di iPhone 15 Pro Max tuh yang berliannya ini itu bagian sensor, dan yang bagian atas ini tuh bagian flash. Karena dia nih cuma pakai setup 2 kamera, jadi flash itu dijadiin kamera ketiga, dikasih frame. Ya menurut aku sih sayang banget ya, padahal kalau modul kameranya nih polos aja, nggak usah ada variasi kayak gini tuh bakalan lebih keren dan lebih cool gitu. Ini ibarat cowok yang maco pakai anting berlian. Aduh, tapi ya oke lah ya, ini menurut aku pribadi, selera aku pribadi. Mungkin kalian suka ya, nggak tahu juga sih ya kan, ya itu terserah kalian. Tapi nggak cuman itu dari desainnya yang aku suka, terutama nih bagian sampingnya yang menurut aku nyaman banget buat digenggam, nggak boxy dan nggak terlalu mengoval, jadi enak aja gitu genggamnya. Mau main HP pakai tangan satu juga sabi cuy, karena ini HP emang nggak tergolong berat, bobotnya cuman 187 gram, ringan banget asli. Pokoknya urusan desain dan feel genggam ini juara dah di itel A90 ini. Tapi ada yang nggak aku suka juga sih dari desainnya. Kalian mau tahu? Ya udah, pantengin aja sampai segmen bagian dukanya ya. Biar kalian puas nih nontonnya dari awal sampai habis. Ya udah, next kita lanjut ke suka yang kedua. Jadi di suka yang kedua nih ada di bagian harganya. Tapi tadi sebenarnya aku mau masukin ke suka yang pertama, tapi karena aku lupa ya udah nggak apa-apa ya. Jadi di suka yang kedua nih ada di bagian harganya. By the way, itel A90 ini terdiri dari 2 varian. Ada yang 4/64 GB, itu dibanderol di 970 ribuan doang. Terus yang 4/128 GB itu dibanderol di harga 1.056.000 doang. Ini harga spesial ya, di tanggal 21 sampai 28 Mei nanti. Jadi buat kalian yang pengen dapetin harga kayak gini, itu langsung aja kalian ya keburuan lah check out di e-commerce kesayangan kalian. Dan untuk 300 pembeli pertama tuh nanti dikasih hadiah power bank T144 tuh. Power bank itu kayak gini cuy. Yaudah, langsung aja kita masuk ke suka yang ketiga. Jadi di suka yang ketiga ini ada di bagian kameranya. Untuk kameranya nih di bagian belakang dia pakai setup dual kamera. Ini dia yang kamera utama tuh 13 megapiksel, udah ada fitur SDR-nya. Terus ada kamera tambahan nih, nggak tahu aku nih entah kamera deep atau kamera apa, kita kurang tahu. Ntar kita bongkar nih HP biar lebih tahu ya dalamannya tuh kayak gimana. Terus untuk kamera selfie-nya dia pakai sensor 5 megapiksel ya, emang resolusi itu kecil banget ya, 13 megapiksel untuk kamera utama dan 5 megapiksel untuk kamera selfie-nya. Tapi menurut aku pribadi ya, untuk hasil fotonya nih bagus banget untuk HP harga under 1 jutaan. Ini kalian lihat sendiri aja hasil foto-fotoku, untuk detailnya dapet ya, tajam, warnanya juga natural ya, oke lah untuk HP harga segini gitu. Apalagi pas aku pakein aplikasi pihak ketiga nih, Varlens. Jadi ini Varlens nih aplikasinya tuh ada fitur kayak efek-efek tambahan gitu. Ini hasilnya jadi lebih mantep lagi guys, jadi kayak vintage dia. Ya menurut aku pribadi ini aku cukup puas sama hasil kamera utamanya. Tapi untuk hasil kamera selfie-nya tuh ya biasa aja, standar HP harga segini gitu, nggak yang bagus banget dan nggak yang jelek-jelek banget. Dan untuk video sendiri dia cuman mentok tuh di settingan 1080p 30 fps ya, menurut aku wajar-wajar aja, harganya juga cuman 1 juta. Dan untuk hasilnya nih bisa kalian lihat di sini nih. Ini ya si itel A90 nih kayak gini. Ini resolusinya 1080p 30 fps, dan ini maaf ya, mejaku rada berantakan karena emang aku lagi ngedit konten ini. Jadi dia hasil video kayak gini tuh, lihat. Ya menurut aku sih ya nggak kurang sih, emang standar HP 1 jutaan tuh kayak gini nih tuh. Kalau untuk fokusnya ya nggak fokus-fokus sekali, karena ini memang keadaannya juga low lag, jadi mungkin rada susah deh ya untuk fokus. Ini aku lagi berada di luar ruangan, kita tes fokusnya juga. Ya fokusnya
harus benar-benar difokusin baru dia bisa fokus. Cuman juga belakangnya juga nggak terlalu bokeh ya guys. Fokusnya ada susah sih kalau menurut aku, dia mesti ada jarak gitu nih. So, ya untuk HP 1 jutaan sih sebenarnya not bad lah ya kameranya. Oke. Dan untuk kamera selfie ini dia juga resolusinya itu mentok di 1080p 30 fps kayak gini. Yang sayangnya dia nggak bisa switch kamera ya, maksudnya dari kamera selfie di switch langsung ke kamera belakang. Hasilnya kayak gini guys. Tapi nggak jitter sih, ya boleh lah ya. Ya udah langsung aja kita masuk ke suka yang keempat. Jadi di suka yang keempat nih ada di durability atau ketahanan ini HP. By the way, ini HP itu udah punya IP rating ya, IP54, itu udah tahan sama cipratan air dan debu. Jadi buat kalian yang suka kerja di outdoor atau hujan-hujanan, jangan takut HP ini bermasalah. Ini udah tahan sama hal-hal kayak gitu guys. Dan yang gilanya lagi nih ya, itel ngasih garansi 24 bulan atau 2 tahun untuk itel A90 ini. Gila, kocak nggak? HP 900 ribuan dikasih garansi 2 tahun. Ya walaupun aku pribadi belum pernah ngeklaim garansi ke itel atau Transcend Group ya. Itu nggak tahu aku prosesnya gimana, ribet kah atau gampang kah? Mungkin ya buat kalian yang udah pernah ngeklaim garansi di itel atau di Transcend Group, ya bisalah di-share ya pengalaman kalian di kolom komentar biar teman-teman tahu tuh experience-nya gimana ya klaim garansi di Transcend Group. Tapi nggak cuma itu aja yang aku suka nih dari bagian durability-nya. Jadi ada satu fitur kalau layarnya ini terkena air, ini HP masih bisa disentuh guys. Jadi walau tangan kalian tuh lagi basah atau berkeringat atau lagi hujan-hujanan, ini layarnya tuh masih responsif banget untuk disentuh. Gokil nggak? Terus untuk layarnya juga dia punya peak brightness yang lumayan tinggi, up to 1500 nits. Ya emang setelah aku pakai di luar ruangan di cahaya matahari yang terik, ini layarnya tuh masih nampak ya dengan jelas. Ya udah langsung aja kita masuk ke suka yang kelima. Jadi di suka yang kelima ini ada di bagian fitur-fiturnya yang menurut aku ya untuk HP harga under 1 juta ini keren banget cuy fiturnya. Untuk fiturnya sendiri nih HP kocak ya menurut aku. Dia punya fitur dynamic bar ya ala-ala dynamic islandnya Apple. Terus punya fitur fingerprint ya walaupun masih di tombol belum di layar, tapi itu udah cukup dan responsif banget. Dan ada juga fitur Face ID atau Face Detection, ini juga responsif, udah aku tes. Terus juga ada sensor kompas dan aku tes untuk pakai Google Maps itu aman-aman aja dan cukup akurat. Dan yang gokilnya nih ada fitur AI mirip ChatGPT atau Siri di iPhone gitu. Jadi kita bisa nanya atau ngasih perintah ke AI-nya. Ya nama AI-nya itu Aviana. Can you open camera? Tapi sayangnya cuma bisa pakai bahasa Inggris doang. Jadi buat kalian yang cuma bisa bahasa Indonesia, kalian nggak layak tuh pakai fitur ini cuy. Termasuk aku juga ya yang bahasa Inggris itu masih semeraut ya cuy. Ya mudah-mudahan nanti di next update bisa pakai bahasa Indonesia, karena ini lumayan cukup seru kalau kita gabut nggak punya temen ngobrol, bisa ngobrol sama Mbak Aviana ini. Dan di suka yang terakhir nih, jadi ini udah hampir penghujung bagian suka. Di suka yang terakhir tuh ada di bagian baterai dan pengecasannya. Untuk baterainya dia pakai baterai dengan kapasitas 5000 mAh dan pengecasannya tuh dia 15 watt fast charging. Ya walaupun adaptor yang dikasih ke kita itu cuma 10 watt doang. Ya gimana ya? Tapi menurut aku ya lumayan kenceng juga walaupun aku pakai adaptor bawaannya itu ngecas tuh sekitar sejaman, ya mungkin kurang dikit atau lebih dikit itu baru full. Tapi ya untuk HP harga segini tuh udah oke banget guys. Dan untuk ketahanan baterainya yang bisa aku acungin jempol walaupun dia cuma 5000 mAh, tapi dia bisa tahan 1 harian gitu. Misalnya aku ngecas pagi ini, habisnya tuh mungkin dia besok siangnya gitu atau ya pas di pagi harinya juga. Itu aku pakai ya kayak jadi HP kedua gitu ya, bukan HP yang utama, kayak dengerin musik, nonton YouTube, ya scroll-scroll TikTok atau IG. Dan itu aku pakai data seluler ya, bukan WiFi. Ya udah, jadi tadi itu suka-sukanya atau enak-enaknya di HP ini menurut aku. Kita masuk ke bagian duka atau nggak enak-enaknya, atau kita bisa bilang ini kekurangan di HP ini menurut aku pribadi. Tapi ini disclaimer ya, mungkin nanti kalau di bagian dukanya ada yang menurut kalian itu bagus ya, tapi menurut akunya enggak, ya mohon maaf karena emang experience orang pakai HP itu beda-beda cuy. Ya udah langsung aja kita masuk ke duka yang pertama. Jadi di duka yang pertama tuh ada di bagian speakernya. Aku nggak tahu kenapa nih di bagian speaker ya dia udah pakai DTS sound dan ini masuk selling point juga di itel. Tapi menurut aku suaranya itu ya biasa banget ya, udah datar, treble-nya kurang, vokalnya ya lumayan lah untuk vokal. Tapi untuk HP harga sejutaan ya rada kurang lah untuk bagian suaranya. Buat kalian yang penasaran sama suaranya tuh suaranya kayak gini cuy.
Nah, gimana suaranya? Biasa aja kan? Tapi kalau untuk dengerin musik ya sekedar dengerin musik ya masih oke-oke aja. Tapi untuk penikmat lagu yang bener-bener penikmat lagu kayaknya ya mohon maaf ini memang rada kurang cuy. Yaudah kita masuk nih ke duka yang kedua. Jadi di duka yang kedua nih ada di bagian performanya. By the way ini HP dia pakai chipset dari Uni SoC T7100 atau T7100 dengan RAM tuh cuman 4 GB dan internalnya ini ada dua varian yang tadi ya, yang 64 dan 128 GB. Tapi untuk performa sendiri sih menurut aku rada kurang untuk HP 1 jutaan. Ya bukan kurang sih, memang standarnya HP 1 jutaan tuh kayak gini gitu. Nggak yang kenceng-kenceng banget. Untuk multitasking juga nggak ya gimana ya, rada lemot. Dan untuk main game juga kurang nyaman guys. Aku main di game di Mobile Legends tuh ya frame dropnya lumayan berasa lah menurut aku pribadi. Tapi kalau game casual ya kayak Subway Surf itu masih aman-aman aja sih. Jadi ini emang HP yang bukan diperuntukkan untuk performa menurut aku pribadi. Apalagi RAM-nya nih cuman 4 GB doang, nggak ada yang varian 8 GB gitu kah, biar lebih enak ya multitaskingnya. Tapi ya balik lagi lah ke kalian, kalau kalian cari HP yang memang untuk performa, ini HP kayaknya memang nggak cocok guys. Dan balik lagi ke harganya yang under 1 jutaan atau 1 juta kecil untuk varian yang 128 GB itu udah wajar banget sih menurut aku. Dari apa yang dikasih sama ini HP ya, mulai dari desainnya yang cakep, kameranya yang bagus, durability-nya yang kokoh ya, habis itu dia punya garansi sampai 2 tahun dan fitur-fiturnya juga cukup lengkap. Jadi wajar aja lah ya ada yang dipotong dari segi performanya. Jadi langsung aja nih kita masuk ke duka yang ketiga. Di duka yang ketiga nih ada di bagian desain layarnya yang menurut aku nih rada kurang. Mulai dari poninya nih yang tebel banget dan dia masih pakai apa ya, layar jenis water drop belum punch hole. Tapi kan bang harganya nih under 1 juta, wajar dong. Ya sebenarnya sih emang wajar-wajar aja, tapi ya minimal poninya tuh ditipisin dikit lah. Ini masa kayak HP Y91 ya, Vivo Y91, kalian tahu kan tuh HP yang keluar atau launching di tahun 2021. 4 tahun yang lalu cuy. Ya gimana ya, kita tuh main HP tuh emang yang dilihat tuh layarnya. Jadi kalau layarnya udah kesannya tuh agak kurang ya mohon maaf aja sih menurut aku pribadi. Tapi emang balik lagi sih ke harganya, aku juga nggak bisa komen lebih karena emang di layarnya ini ada beberapa fitur yang menurut aku juga udah oke banget. Dia punya 90 Hz refresh rate atau bisa disentuh walau keadaan tangan kita basah atau layarnya berair gitu. Itu udah oke banget. Ya udah langsung aja kita masuk ke duka yang keempat. Jadi di duka yang keempat tuh ada di storage-nya yang menurut aku nih kecil banget, cuman 64 GB. Buset, itu 64 GB install ML aja udah berapa GB sekarang ya. Ataupun kita nyimpen foto-foto tuh bentar aja pasti udah penuh tuh 64 GB, cok. Tapi kan Bang ada yang varian 128 GB. Ya kan ini yang aku review 64 GB. Jadi aku ceritain yang aku review ini. Tapi nih buat kalian yang suka nyimpen foto atau video dengan file-file yang cukup besar, aku saranin kalian ambil yang 128 GB. Karena emang 64 GB ini rasaku kurang, ya cukup kurang sih menurut aku pribadi. Apalagi nanti di duka yang kelima itu agak sinkron ya sama kekurangan yang keempat ini di bagian storage. Tapi kalian tenang aja, di Itel A90 ini punya slot tambahan untuk SD card. Jadi kalian bisa nambahin storage tambahan di bagian SD cardnya. Dan di duka yang kelima atau duka yang terakhir nih banyak banget aplikasi sampahnya cuy. Ya emang sih bisa di uninstall, tapi ya nambah-nambah kerjaan aja gitu kan. Dan yang menjijikannya lagi nih ada beberapa aplikasi judi dan muncul iklan nih di bagian atasnya kayak iklan mahjong nih atau apalah itu aku nggak ngerti. Ya aku rada risih aja sih menurut aku pribadi. Ya kan rada aneh aja ya, udah storage-nya 64 GB, abis itu aplikasi bloatware-nya ini kebanyakan gitu. Apa enggak pertama kali nyala HP itu langsung nge-lag gitu cuy. Ya rada aneh aja sih. Tapi ya balik lagi lah ya ke harganya yang under 1 jutaan dan kalian juga bisa uninstall tuh aplikasi-aplikasi nggak penting di Itel A90 ini. Jadi tadi itu dia suka duka pakai Itel A90 selama seminggu menurut aku pribadi. Dan kesimpulannya nih, menurut aku pribadi ini HP lebih cocok dipakai sama orang yang kerjanya tuh di outdoor. Dari fitur-fitur itu dia mengarah itu ke sana cuy. Dari mulai durability, habis itu ketahanan baterainya, dia bisa tahan air ya, cepatan air maksudnya. Terus nih waktu tangan kita basah atau layar basah masih bisa disentuh. Dan yang paling penting itu peak brightness itu lumayan cukup terang untuk dipakai di bawah terik matahari. Tapi kalau kalian cari HP yang ngandelin performa, kayaknya nih HP bukan untuk kalian. Ya udah mungkin sampai situ aja video kali ini. Buat yang kepengen lihat HP ini dibongkar, jangan lupa dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa juga dibagikan ke teman-teman kalian yang lagi nyari HP ya, mana tahu HP ini cocok sama mereka gitu kan. Ya udah see you and goodbye ya, see you di next video. Bye bye.